Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Upisa, SKM, akan memaparkan materi Learning Journal Day 2. Baiklah, isu kesehatan yang akan saya bahas adalah keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter dan perawat, dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah pasien yang harus dilayani setiap harinya. Berdasarkan data dan fakta, terdapat 2 dokter umum dan 6 perawat untuk melayani rata-rata 100-150 pasien per hari. Yang kedua, menurut Kementerian Kesehatan, 1 dokter itu idealnya per 2.000 penduduk, sementara di wilayah kerja puskesmas saat ini itu terdapat 20.000 penduduk, yang mana seharusnya terdapat minimal 8 dokter. Fakta yang ketiga, survei internal kepuasan masyarakat menunjukkan 38% pasien mengeluhkan waktu tunggu lama untuk bertemu dokter, terutama pada jam sibuk. Isu ini mempunyai dampak, yaitu menurunnya kualitas pelayanan, beban kerja pegawai meningkat, tingkat kesalahan medis meningkat, citra puskesmas negatif, dan target program kesehatan terganggu. Penyebab terjadinya isu ini, jika menggunakan fishbone diagram, penyebab utama keterbatasan SDM tenaga kesehatan di puskesmas adalah: yang pertama ada kebijakan dan regulasi, yaitu keterbatasan formasi ASN kesehatan baru. Lalu ada SDM internal, yang mana kelelahan dan motivasi menurun karena beban kerja berlebih. Selanjutnya sarana dan prasarana, yaitu teknologi digital belum maksimal untuk membantu beban kerja. Terakhir lingkungan dan sosial, yang mana harapan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap puskesmas sebagai layanan kesehatan utama. Oleh karena itu butuh rekomendasi penyelesaian. Yang pertama, optimalisasi tenaga kesehatan yang ada, seperti menerapkan task shifting, membagi jadwal pelayanan poli, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemanfaatan teknologi seperti mengembangkan telemedicine sederhana untuk konsultasi pasien dengan dokter, lalu digitalisasi rekam medis agar perawat tidak membuang banyak waktu untuk administrasi manual. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas, seperti mengaktifkan kader kesehatan atau posyandu, lalu melibatkan mahasiswa kedokteran atau perawat dalam program internship di puskesmas. Yang keempat, usulan kebijakan ke Dinkes, yaitu dengan mengajukan tambahan formasi tenaga kesehatan melalui CPNS atau P3K, lalu adanya dukungan psikologis dan motivasi SDM, seperti memberikan reward kepada pegawai teladan atau kepada tenaga kesehatan yang berprestasi. Teknik analisis yang digunakan, yang pertama analisis fishbone. Fishbone ini untuk menemukan akar masalah keterbatasan tenaga kesehatan. Yang kedua, menggunakan analisis dampak atau impact analysis, yang mana menentukan resiko terhadap pasien, pegawai, dan mutu layanan. Yang terakhir adalah menggunakan SWOT analysis, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Lalu kita harus menentukan prioritas masalah menggunakan USG analysis, yaitu urgensi atau kedekatan waktu. Isu ini mempunyai urgensi yang tinggi karena masalah sudah dirasakan pasien setiap hari. Yang kedua, seriousness, keseriusan dampak, yang mana untuk isu ini juga tinggi karena berdampak pada mutu layanan dan keselamatan pasien. Yang ketiga, growth, potensi berkembangnya juga tinggi karena beban pasien semakin meningkat setiap tahun.